Menaruh benda-benda di depan solat, HP kita letakkan, kacamata. Kalau saya sering letakkan tas di depan. Bagaimana hukum dalam fikih? Selama benda itu tidak mengganggu tempat sujud, lalu tidak mengganggu kekhusyuan salat, maka dibenarkan, tidak mengapa, dibenarkan. Yang penting yang pertama, jangan ganggu tempat sujud. Jadi kalau mau meletakkan tas, yang kita khawatir kalau letakkan di samping, bangkit dari sujud, tas itu sudah hilang. Ada teman saya Pak, orang kita Aceh, beliau berangkat dari Mesir ke Sudan, sambung S2, bawa tas, isinya $1.000 untuk mendaftar kuliah pertama. Sampai di masjid di bandara Sudan, di Khartoum, ini uang, paspor di situ, semua di situ. Beliau letakkan di samping, tasnya nggak terlalu besar yang uang itu, beda dengan koper. Ada koper lain untuk baju, ini ada tas khusus beliau untuk ini. Beliau letakkan di samping. Bangkit dari sujud, lenyaplah masa depan, hilang semua Pak, nggak ada modal sedikit pun. Akhirnya beliau terdampar di Khartoum sementara itu sampai berapa jam untuk mencari-cari bantuan. Sekitar berapa jam beliau tidak tahu lagi, sudah galau. Baru bertemu dengan salah seorang orang Indonesia. Orang Indonesia inilah yang kemudian membawa pulang beliau. Nggak ada uang lagi untuk naik taksi pun, ada uang lagi. Ya, jadi dibawa oleh teman dari Indonesia, dibawa ke dubes, kedutaan besar. Di situ beliau baru diberikan lagi kembali modal. Hilang sama sekali. Ya, itu efek. Makanya kenapa orang hari ini memilih letakkan di depan. Karena banyak pencuri-pencuri pun ibu-ibu kalau letakkan tas kan di samping, atau kadang-kadang yang banyak kejadian kita lihat di video-video Pak, diletakkan di depan kepala pun, di depan kepala, begitu sujud, rame-rame sujud satu saf, pencuri yang menyamar jadi perempuan pakai mukena, pakai cadar, itu sudah banyak kejadian. Langsung dia langkahi, dia ambil yang di depan, dia berangkat. Jadi ibu-ibu itu begitu bangkit dari sujud, tidak ada lagi tasnya. Itu kan cukup berbahaya. Bagi ibu-ibu lebih bagus kehilangan suami daripada kehilangan tas. Betul ibu? Betul je nama. Apalagi suami yang enggak ada gajinya kan. Habis semua hartanya di situ. Makanya pertimbangan orang letakkan sesuatu supaya tidak hilang dibolehkan selama kita sujud tetap sempurna. Yang enggak boleh mengganggu sujud. Kita letakkan koper di depan kita, enggak bisa sujud lagi. Itu yang enggak boleh. Itu tidak boleh. Jadi apalagi kacamata, ya, HP. Cuma resiko HP kalau diletakkan di depan, ketika terjadi sesuatu dia berbunyi, kita tidak bisa mematikannya langsung. Berbeda kalau kita letakkan di sini. Ketika solat, itu kalau sedang solat, saya sudah kasih tahu, mengganggu sekali. Itu dibolehkan langsung bergerak untuk mematikan tombolnya. Ini tidak mengapa. Tapi kalau di bawah, kan kita cuma bisa lihat, satu-satunya jalan cuma batalkan solat. Kalau sudah mengganggu satu masjid, ya, sudah mengganggu satu masjid, batalkan solat, matikan HP, kita solat ulang. Enggak boleh kita biarkan sampai satu masjid mendengarkan lagu dangdut dari A sampai Z dari HP kita, enggak boleh. Harus batalkan. Jadi itu tidak mengapa selama tidak mengganggu sujud dan tidak mengganggu kekhusyuan. Artinya jangan sampai barang yang kita letakkan mengganggu khusyuk. Misal contohnya HP enggak mati, HP hidup, wifi-nya masih hidup, sehingga WA masuk terus. Kita sedang solat, terbaca WA satu terbaca WA, datang WA dari isteri, Pak draw ni. Ada mulai hati tidak tenang, dikejar-kejar sama istri gara-gara belum kasih uang belanja. Jadi itu yang tidak dibolehkan, ya. Baik, kira-kira begitu. Ini belum waktunya untuk salat, masih 15 menit lagi, sekitar 15 menit lagi baru boleh salat. Kita cukupkan, dan insya-Allah kita bertemu kembali di Rabu subuh yang akan datang.
Yang berhadir semoga Allah telah catatkan pahala untuknya, dan semoga Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.